Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau disapa oleh firman Tuhan hari ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan Engkau perbolehkan kami untuk bangun dari tempat tidur kami dan mau disapa oleh firman-Mu yang akan menjadi bekal bagi kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Kiranya Roh-Mu yang mengajari kami dan menuntun hati dan pikiran kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus 2021, tertulis dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian isi dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita gagal dalam hal mempertahankan sesuatu. Seperti kata bijak yang mengatakan, mempertahankan sesuatu yang diperoleh jauh lebih sulit daripada perjuangan untuk mendapatkannya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen di Galatia. Jemaat di Galatia sudah menerima Kristus, sudah menerima Injil. Mereka sudah beroleh kasih karunia, anugerah keselamatan. Tetapi mereka memberikan dirinya disesatkan oleh guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa untuk menjadi orang Kristen yang benar adalah dengan cara melakukan hukum Taurat dalam hal sunat.
Sehingga Paulus menegur mereka dan mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah kebodohan. Karena sudah menerima kebenaran, tetapi tidak mampu untuk mempertahankannya. Saudara yang dikasihi Kristus, berbicara tentang sunat di dalam kitab Perjanjian Lama. Sunat merupakan sebuah tanda dalam kehidupan bangsa Israel dan itu diwajibkan. Dan tanda itu memberikan kepada mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Dan dalam kitab Perjanjian Baru, sunat itu menjadi sesuatu yang berbeda dan tidak lagi diharuskan. Sebab semuanya sudah disempurnakan melalui penderitaan Kristus di kayu salib. Sehingga sunat mengarah kepada pengertian sudah menerima Tuhan secara pribadi atau belum. Sehingga dalam hal ini peran Roh Kudus penting bekerja dalam kehidupan umat Kristen. Sehingga bukan lagi bersunat atau tidak bersunat yang menjadi persoalan. Yang penting adalah iman percaya yang dimiliki oleh umat Kristen dan keyakinan akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara maksimal. Artinya, sunat bukan lagi salah satu dasar pembenaran, tetapi hanya oleh imanlah yang dapat membawa kita kepada kebenaran yang kita harapkan. Bukan karena tradisi, bukan karena hukum Taurat, maupun karena perbuatan baik, kita menerima keselamatan tersebut. Untuk itu, Paulus menghimbau jemaat yang ada di Galatia, dan juga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetaplah setia kepada Injil sejati dan menolak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, supaya kita jangan diperhamba lagi. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 berkata, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Yang berikut, hiduplah dalam kebenaran Kristus dan jangan lelah untuk mempertahankan kebenaran itu. Karena Kristus bukan hanya harus dipercaya, tetapi juga harus ditaati. Sebab orang yang tidak menaati kebenaran itu dengan benar, sama saja dengan tidak mempertahankan kebenaran. Karena tidak sanggup berpegang teguh kepada Kristus sumber kebenaran itu. Dan yang terakhir, berimanlah kepada Kristus dan lakukan kehendaknya dalam wujud tindakan kasih, bukan memuaskan keinginan daging kita. Karena Tuhan sudah menebus kita, supaya kita hidup sebagai orang-orang tebusan, dan yang mau menyerahkan hidup dipimpin oleh Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran hari ini dalam melakukan aktivitas kita dan dalam melakoni segala pekerjaan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dengan penuh iman dan kepercayaan kami kepadamu, supaya kami beroleh kekuatan untuk dapat menolak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang dapat memperbudak kehidupan kami, dan berikan kepada kami Roh Kudus-Mu yang akan selalu mengajari kami untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan melalui
ketika kami mau menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan, dan melalui iman kepercayaan kami, itulah yang akan membawa kami untuk tetap bertahan di dalam kebenaran sehingga kami diselamatkan dan beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam satu hari ini, bimbing kami, ajari kami, dan tuntun kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apa yang kami pikirkan, agar semuanya boleh menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta kami, dimanapun kami berada, dan juga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan ketika mereka dalam menghadapi kesulitan, ketika mereka terbaring lemah, ketika mereka juga sedang menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menjagai mereka, terlebih dalam suasana pandemi COVID-19 yang pada saat ini juga masih tetap ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat melawan virus tersebut melalui ketaatan kami untuk mematuhi segala anjuran yang sudah pemerintah kami lakukan. Kiranya terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tetap menghimbau dari gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan, serta menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Shalom.